Latihan virtual tim nasional U19 Indonesia sudah selesai. Mereka akan melanjutkan sepekan untuk menambah porsi latihan di Stadion Madia dengan mengambil sekitar 38 pemain yang sudah berkumpul. Tapi pertanyaannya, kemana tim U19 Indonesia yang dilatih Sintayong ini untuk berlatih di luar negeri? Hola, kembali lagi ketemu dengan saya Bung Ropan, dan saya kali ini akan mencoba membahas tim nasional Indonesia untuk U19 yang dipersiapkan ke Piala Asia di Uzbekistan ya pada bulan Maret yang akan datang 3-20 Maret, dan juga sekaligus persiapan tampil di putaran final Piala Dunia U20 yang berlangsung di negeri kita atau di Indonesia. Setelah mendapatkan hasil yang baik, menurut saya progres yang cukup bagus bersama dengan Sintayong di Kroasia dalam 2 bulan. Bagaimana David Maulana dan kawan-kawan sekarang sudah kembali ke Indonesia dan melanjutkan latihan secara virtual dari awal November kemarin ya, sekitar tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 15 kemarin, dan semua telah dikumpulkan ya. PSSI sudah memanggil kembali semua pemain sejak tanggal 13 yang lalu, dan sekitar 38 pemain yang berada dalam TC, di mana mereka akan melanjutkan mungkin sampai tanggal 23 November ini di Stadion Madia, dan diawasi oleh official tentunya yang ada, itu termasuk asisten pelatih Nova Arianto ya, karena Sintayong masih berada di Korea, tapi STY ya, singkatan dari Sintayong, tetap memantau baik dalam virtual kemarin yang berlangsung di Indonesia, dan juga mendapat tentunya masukan-masukan, informasi-informasi dari official atau asisten pelatih yang ada di tim U19, di mana sekarang melanjutkan latihan. Mungkin mereka sampai tanggal 23 di Indonesia sambil menunggu apakah mereka akan melanjutkan untuk TC atau uji coba ke luar negeri lagi. Itu kita tidak tahu kemana mereka akan pergi. Konon kabarnya saya pikir ada 4 negara yang dituju. Pertama Korea atau Korea Selatan, kedua Belanda, mungkin Jepang dan Spanyol ya yang dituju. Tetapi kalau mau dipilih, saya mengerucut ke 2 negara aja. Saya pikir, menurut saya, bahwa tim U19 ini paling tidak ke Korea atau ke Belanda. Nah, saya ambil kalau ke Belanda, mungkin Sintayong di sana bersama tim U19 ini bisa lebih dekat dengan rencana Sintayong untuk menambah beberapa pemain blasteran atau pemain keturunan ya berdarah Indonesia yang akan dia ambil untuk bergabung dengan Witan Sulaiman dan kawan-kawan di sana. Karena Witan kan sekarang sedang bermain di Serbia bersama dengan Ratnik, klub yang ada di sana, dan mungkin akan bergabung kalau ke Belanda ya. Nah, ini lebih dekat, jadi banyak pemain-pemain yang diincar tentunya bisa bergabung dan bisa dilihat langsung oleh Sintayong. Jadi jaraknya memang pas kalau ke Belanda, karena sejauh ini kan sudah ada 4 pemain blasteran atau pemain keturunan yang diambil sejak dari Kroasia ya, Mahesa bersaudara, Kelana dan Lua, yang sudah ada 2 pemain yang bermain di Bonus SC kasta keempat di Jerman, yang juga didatangkan dan dicoba oleh Sintayong bermain pada pertandingan terakhir melawan Hajduk Split, dan mereka menang 4-0. Sebelumnya sudah ada Ilkan Bagot, pemain bek tengah, dan juga Jack Brown ya, jadi ada 4. Jadi kalau ke Belanda mungkin akan tambah 3-4 pemain lagi, masih memungkinkan bagi Sintayong. Walaupun memang diprediksikan lebih dari 10 pemain yang akan dicoba, tapi saya pikir biar tidak terlalu banyak, mungkin 3-4 maksimal 5 yang bisa bergabung ke tim kita ya. Tapi semua tergantung dari STY tentu memilih pemain mana sesuai dengan selera dia, dengan kapasitas dia sebagai pelatih utama. Tentunya tidak boleh diganggu dan tidak boleh diatur, karena sepenuhnya pemilihan pemain tim U19 yang dipersiapkan ke Uzbekistan dan tampil di Piala Dunia di Indonesia itu mutlak menjadi pilihan bagi STY. Nah, kedua saya pikir yang paling baik bagi tim kita yaitu TC di Korea. Karena kalau di Korea, Sintayong itu sebagai orang Korea tentunya lebih bebas, lebih enak ya.
dia sebagai orang Korea bisa berbahasa Korea, bisa menghubungkan dengan klub-klub yang ada di Korea, yaitu untuk bisa bermain dengan Hyundai Motor Ulsan di sana, ya, kemudian dengan klub-klub yang ada di divisi 1 termasuk dengan Daegu, dengan Seoul FC, ya, Ihwa Chunma, mantan klub dari STY yang pernah dia berkarir di situ dan 7 kali pernah juara di Liga Korea, sama seperti Hyundai Motors, ya, yang juga 7 kali bisa menjadi juara di Korea. Jadi bagi STY ini lebih enak sebenarnya. Nah, kalau memilih Korea, konon kabarnya mereka mungkin bisa berangkat pada tanggal 25, ya, 25 November. Kemudian mereka akan langsung ke entah mungkin ke Seoul atau langsung ke Daegu. Ya, Daegu. Nah, di Daegu ini ada mereka kalau TC di sana tentunya mereka harus menjalani proses untuk protokol kesehatan, ya, COVID-19 atau virus corona yang menebar di mana-mana. Jadi mereka akan tes, mungkin mereka akan istirahat selama 15 hari dan memulai latihan kalau mereka memilih di Korea. Nah, apakah itu Seoul atau di Daegu? Saya pikir itu tergantung dilihat mana yang baiknya. Tapi yang penting kalau di Korea ini lebih aman, lebih enak bagi Shin Tae-yong untuk bisa mengatur rencana latihan atau sparring, uji coba dengan klub-klub yang ada di sana, dan semua saya pikir respect terhadap seorang STY karena dia mantan pelatih tim nasional Korea yang sukses mengalahkan Jerman di Piala Dunia di Rusia 2018. Walaupun Korea juga tersisih di grup bersama dengan Jerman, tapi mereka tidak kalah menyolok, ya. Hanya kalah 2-1 dari Meksiko, hanya kalah 1-0 itu pun dari penalti saat menghadapi Swedia, dan mereka menang 2-0 di pertandingan penghujung di grup mengalahkan Jerman. Jadi satu prestasi bagi STY bersama dengan Son Heung-min yang saat ini main di Spurs tentunya. Dan Shin Tae-yong juga kan mantan pelatih U17, U23 yang dia pernah lakukan di Korea. Jadi banyaklah kesempatan bagi tim nasional U19 untuk berlatih dan bisa menimba ilmu di sana. Pasti akan maju menurut saya. Apalagi dengan cara Shin Tae-yong memimpin latihan, ya, disiplin yang sangat tinggi, melatih fisik pemain, stamina, ini akan menjadi modal utama sebagaimana dia memimpin tim nasional Korea untuk tampil di Piala Dunia atau di kualifikasi Piala Dunia saat itu ketika mereka lolos bersama dengan Iran, Jepang, Korea, dan satu jatah lagi dengan Australia saat mereka datang di Rusia. Jadi semua orang tahu dengan kapasitas seorang Shin Tae-yong, mantan pemain tim nasional, bermain di klub yang pernah juara 7 kali di Liga di K-League di Korea, ya, dan sekarang dia menangani tim nasional Indonesia. Dan memang akhir-akhir ini di media-media Korea terdengar bahwa Sander akan dipilih justru bukan ke Eropa lagi karena kemarin sudah ke Kroasia, sekarang mereka harus ke Korea, dan saya kira ini pas kalau mereka ke Korea. Ini satu hal yang cocok dan pasti STY akan senang dan juga semua pemain. Memang mereka sebelum ke Kroasia kan pernah ke Korea juga, ya, beberapa saat di Korea. Dan sekarang kalau mereka kembali sana, saya pikir cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi iklim yang ada di Korea. Namun tetap menjaga protokol kesehatan pasti, dan Shin Tae-yong tahu. Dari 38 pemain ada 11 pemain saya pikir tambahan yang masuk terakhir. Itu ada Randy Yuliansa, ada Titan Agung Bagus, ya, kemudian ada Rizky Muhammad Fajar Faturrahman, Genta Alvaredo, Kakang Rudianto, Afrianto Niko, Hamsa Lestaluhu, ini pemain bagus walaupun sempat cedera kemarin, dia pemain terbaik di U16. Mudah-mudahan dia akan tampil baik lagi. Ada Arya Geryam, Pualam Bahari, dan terakhir adalah Serdi Evivano. Serdi Evivano ini sebenarnya bukan pemain baru, pemain yang lama, tapi kemarin dia terlambat datang saja ke Kroasia sehingga dia tidak dibawa dan dicoret oleh STY. Jadi dia kembali dipanggil, dan ini kesempatan bagi Serdi untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa bergabung dengan teman-temannya di U19 yang kemarin ke Kroasia. Jadi ini saya pikir kesempatan buat STY, ya, untuk bisa memperlihatkan kembali bagaimana kemajuan yang ada buat tim U19, ya. Yang paling penting adalah bagaimana mereka untuk tidak memalukan, karena target dari PSSI kan mereka harus lolos ke semifinal di Piala Asia. Memang agak berat target ini, ya, karena di grup A mereka tuh berhadapan dengan tuan rumah. Ada Uzbekistan di sana, ada Kamboja, ada Iran. Ini grup yang sangat kuat yang saya lihat. Memang jauh lebih agak sedikit ringan kalau dibandingkan dengan di grup B. Ada Korsel, Jepang, Irak, Bahrain,
Kemudian di grup C ada Arab Saudi, Australia, Vietnam, Laos. Di grup D ada Qatar, Tajikistan, Malaysia, dan Yaman. Dan 4 tim semifinalis ini menurut aturan akan langsung menuju ke Piala Dunia di Indonesia untuk U21. Tapi Indonesia sebagai tuan rumah tentunya mendapat gratis, dan saya pikir ini kesempatan buat Indonesia untuk bisa menunjukkan kebolehan mereka untuk tampil di Uzbekistan sebelum mereka tampil di Piala Dunia. Sekarang tinggal Sintayong untuk bisa memaksimalkan kemampuan dari Witan Sulaiman dan kawan-kawan, apalagi mereka sudah bisa menambah pemain-pemain keturunan, ini akan jauh lebih baik. Kita akan tunggu perkembangan ke depan, kemana tim kita ini akan berlabuh, apakah di Belanda atau Korea, tapi saya lebih memilih di Korea. Oke, sampai ketemu dalam cerita lainnya. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.